Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiko Finanzato dari kelas IF 4808 dengan NIM 1030124001991. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah sistem informasi pemesanan tiket bioskop 551 sebagai tugas besar pembenaran basis data, dan kebetulan saya sendiri yang mempresentasikannya dari kelompok 8. Oke. Untuk slide pertamanya itu ada tujuan dan latar belakang. Jadi apa sih tujuan dan latar belakang itu? Tujuan dan latar belakang itu, sebentar. Nah, tujuan dan latar belakang itu ada dua bagian. Di sisi kiri itu sebagai tujuan sistem dan sebelah kanan itu sebagai latar belakangnya. Jadi tujuan sistem yang pertama itu menyediakan sistem pemesanan tiket bioskop yang efisien dan terorganisir. Nah, maksud di sini tuh berarti tujuan pertama dari sistem ini tuh menyediakan sistem pemesanan tiketnya tuh yang baik, yang dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Jadi kayak lebih mengurangi kesalahan-kesalahan kecil, mengurangi sebuah keblunderan, mengurangi sebuah kesalahan-kesalahan manual, serta memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih mudah dan pastinya terstruktur dengan lebih baik. Lalu yang kedua itu ada mempermudah pengelolaan data film, studio, jadwal, dan transaksi. Tujuan kedua ini lebih ke mempermudah pengelolaan data, tapi terkait dengan film, studio, jadwal, dan transaksi. Sebelumnya, semua data ini tuh pasti sering dikelola secara manual yang bisa memakan waktu lama pastinya, dan beresiko juga buat terjadinya sebuah kesalahan. Dengan sistem ini, admin bakal lebih mudah dan melakukan update dalam pengelolaan data serta menghasilkan laporan yang lebih akurat pastinya. Lalu yang ketiga itu meningkatkan penggunaan baik untuk admin maupun member. Dan yang opsi ketiga ini meningkatkan pengalaman pengguna ya. Jadi baik bagi admin ataupun member, sistem ini bakal menawarkan terutama buat bagian admin, terutama bagian admin itu menawarkan kemudahan dalam mengelola data dan transaksi. Sementara bagi membernya, sistem ini memberikan pengalaman pemesanan tiket yang lebih nyaman, lebih efisien, lebih praktis, lebih keren lah pokoknya. Terus pengguna juga dapat memesan tiket ini, memilih kursi, memilih jadwal tayang film, memilih film juga dengan melakukan pembayaran yang lebih mudah pastinya karena dilakukan secara online. Lalu ada latar belakang. Dan yang pertama ini kebutuhan akan sistem pemesanan yang lebih cepat dan lebih aman. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan konsumen mungkin ya ke depannya, untuk kemudahan juga dalam berbagai aspek kehidupan, sistem pemesanan tiket bioskop tuh pasti harus lebih cepat dan lebih aman pastinya. Lebih berinovasi lagi untuk kedepannya karena kita mengikuti perkembangan zaman teknologi yang lebih maju. Jadi pembelian tiket secara manual atau setengah otomatis seringkali menyebabkan sebuah keterlambatan, sebuah penghambat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sistem pemesanan yang dapat memberikan pengalaman yang lebih efisien dan lebih cepat, tentunya lebih aman bagi pengguna, bagi si adminnya juga aman. Terutama dalam hal pemesanan tiket karena akan dilakukan secara online. Lalu yang kedua ini pengelolaan informasi yang lebih mudah terkait jadwal film, kursi, transaksi, dan member. Ini tuh kita selain cuma kecepatan selain kecepatan dan keamanan, pengelolaan informasi terkait jadwal film yang kursi tersedia itu transaksi yang sudah dilakukan serta data member juga bakal menjadi tantangan dong pastinya. Kenapa bisa gitu? Karena masih banyak bioskop yang masih menggunakan sistem yang terpisah-pisah, sistem yang manual, sistem yang mungkin itu jadi penghambat dan menyebabkan kebingungan bagi sebuah admin yang bekerja mungkin di situ. Dan misalnya jika ada kesalahan dalam pemesanan kursi atau jadwal film yang bentrok, hal ini akan berdampak pada kepuasan si pelanggannya. Bisa jadi dikasih bintang 1 nanti. Terus rating si bioskopnya dijelek, kan gak mau kita kayak gitu. Dan hal ini bakal berdampak sama sistem yang namanya sistem terintegrasi. Jadi pengelolaan informasi terkait data, film, transaksi, member,
dan lain-lain bakal jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih bisa mendapatkan rating bagus lah. Karena kan berinovasi terus. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada entitas, atribut, dan atribut. Sorry. Nah, ini maksudnya kita mengidentifikasi sebuah entitas dan atribut di sini. Ini yang bakal masuk ke IRD-nya nanti. Contohnya ini yang pertama ada admin. Untuk entitas admin, atribut yang digunakan antara lain tuh ada admin, nama, username, password. Oh, ini member berarti beda lagi. Berarti cuma 3 itu. 4 deh sama admin ID-nya merupakan foreign key-nya. Jadi atribut-atribut ini bakal digunakan untuk mengidentifikasi sebuah admin dalam sebuah sistem. Admin bakal memiliki akses untuk mengelola seluruh data dalam sistem, mulai dari pengelolaan jadwal, apapun itu, pembayaran, transaksi, dia yang bakal mengelola. Lalu ada entitas member. Member tuh berarti ada member ID, nama, email, dan status keanggotaan. Jadi atribut ini akan digunakan buat mengelola data anggota si bioskopnya. Misalnya status keanggotaannya tuh menunjukkan apakah si member tersebut tuh sudah terdaftar sebagai anggota member atau belum gitu. Kalau misalnya belum ya udah, kalau misalnya sudah terdaftar bagus. Lalu kita lanjut ke entitas film. Di entitas film ini ada film ID, ada nama film, durasi, ada genre ID juga. Dan atribut ini digunain buat lebih ke mengelola ya, karena kan ini mengenai film yang ditayangkan seperti nama film, durasi penayangan, jenis genre yang dimiliki dari suatu film gitu. Lalu ada entitas tiket. Entitas tiket ini berarti terdiri dari ini tertulis tiket ID, harga, status, pembayaran. Dan status pembayaran tuh penting lah pokoknya ya, penting banget apakah tiket udah dibayar atau belum. Kalau misal belum dibayar tapi kita nganggap dia udah, itu sebuah kesalahan. Jadi gratis, orangnya kayak enakan dong. Lalu ada entitas studio ID, nama studio, kapasitas. Jadi atribut ini tuh akan digunakan untuk mengolah data studio bioskop, termasuk nama studionya apa, 21 kah? Kalau ini kan berarti 551. Dan kapasitas tempat duduk yang tersedia. Lalu ada entitas jadwal ID, tanggal, jam, studio ID. Nah, studio ID berarti kan masuknya foreign key-nya. Jadi dengan atribut seperti ini memungkinkan kayak penjadwalan film yang lebih tepat sesuai dengan studio yang tersedia. Lalu ada entitas kursi ID, studio ID, status kursi. Ini tuh lebih ke kursi, kayak lebih mengidentifikasi ya apakah kursinya tuh ada, tersedia, available atau belum, atau sedang terjadi kerusakan mungkin. Tapi kalau lebih kompleks itu ya. Jadi kalau lebih tepatnya di ini yang saya bikin itu cuma ada sudah terisi atau masih kosong. Lalu ada entitas transaksi ID, tanggal, total harga, sama member ID. Member ID berarti masuk ya. Member ID ini masuk ke transaksi. Jadi entitas transaksi ini kayak ngelola data yang ini buat digunain sebagai apa ya? Melacak setiap pembelian tiket sama si membernya gitu. Lalu ada cabang kayak cabang ID, nama cabang, lokasi. Ini berarti lebih ke si cabangnya aja. Memudahkan admin juga tahu gitu sama nama cabangnya apa. Cabang apa ini? Cabang di mana? Terkait dengan transaksi nanti gitu kan. Lalu terakhir ada genre ID dan nama genre. Atribut ini digunain buat kategori di sebuah film. Kategori sebuah film berdasarkan genrenya, apakah ini aksi, drama, action, komedi, horror, thriller, dan lain-lain. Sangat amat banyak. Oke, di slide 4 kita ada relasi dan entitas. Di slide ini kita akan membahas hubungan antar entitas
atau relasi yang ada di dalam sistem pemesanan tiket yang sudah saya buat. Relasi-relasi ini juga menggambarkan bagaimana sebuah entitas itu saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain dalam sebuah basis data, oke? Sebagai contoh, antara entitas admin dan transaksi itu memiliki one to many. Berarti one to many, admin dapat mengelola banyak transaksi. Jadi satu admin dapat mengelola banyak transaksi karena admin bertugas mengelola berbagai aktivitas dalam sistem, banyak kan, seperti pengecekan, pengelolaan data transaksi yang dilakukan oleh member dan lain-lain. Lalu yang kedua ada member dan transaksi. Ini juga memiliki relasi one to many. Setiap member dapat melakukan banyak transaksi. Ini berarti dimana setiap member dapat melakukan banyak transaksi, yang berarti member tuh memiliki riwayat pembelian tiket atau mungkin tiket, transaksi lainnya, makanan mungkin ya, kalau misalnya lebih kompleks ada makanan, ada minuman, kita bisa transaksi, ntar tercatat kwitansinya, invoice-nya tercatat dalam sistem. Lalu ada setiap film memiliki satu genre. Ya, relasi ini nyatain kalau film tuh cuma bisa dilakukan oleh satu genre, hanya memiliki satu genre yang tercatat gitu kan. Contohnya kayak ya udah film aksi aja bisa, tapi ke seluruh film. Dan setiap genre juga pasti memiliki, ntar bakal ada ID yang ngehubungin dengan film yang merupakan foreign key-nya. Lalu demikian pula dengan si film dan jadwal. Hubungan ini dimana satu film dapat ditayangin oleh banyak jadwal, jadi hubungannya one to many juga. Lalu terakhir ada studio dan kursi. Satu jadi satu studio itu punya banyak kursi, one to many kan. Setiap studio memiliki banyak kursi buat penonton. Jadi relasi ini tuh gambarin bahwa satu studio itu punya banyak kursi yang tersedia dalam satu studio, setiap jadwal pemutaran film. Oke, kita lanjut ke bagian IRD-nya. Di sini slide ini kita akan melihat sebuah entity relationship diagram IRD yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem pemesanan yang sudah saya buat, bioskop 551 VV1. Jadi IRD ini memberikan gambaran lebih jelas lah pokoknya tentang gimana entitas yang telah kita bahas sebelumnya. Seperti contoh, kita ada entitas admin di sini. Entitas admin ini bakal terhubung dengan cabang ID di sini. Ini menunjukkan bahwa setiap admin bertanggung jawab sama satu cabang. Lalu admin juga terhubung ke transaksi, ke sini transaksi. Ini berarti admin mengelola banyak transaksi. Lalu ada member juga ke transaksi. Melalui ada member ID juga di sini merupakan foreign key-nya yang menunjukkan bahwa setiap member dapat melakukan banyak transaksi. Lalu yang paling penting di sini ada film genre. Ini adalah gabungan dari film dan genre. Kenapa bisa gitu? Ini menghubungkan film dan genre karena digambarin dengan relasi one to many, many to one ya. Karena satu film hanya memiliki satu genre, tapi satu genre bisa memiliki banyak film, jadi kayak digabung aja sih, sepemahaman saya. Lalu ada jadwal dan studio. Kenapa bisa ada jadwal dan studio? Ini ada jadwal ke film juga. Ini jadwal studio. Jadwal ke studio berarti jadwalnya menunjukkan satu jadwal bisa ditayang lebih dari bisa dilakukan di satu studio tertentu, nggak lebih, cuma satu gitu jadwal. Lalu jadwal juga ada yang ke film, terhubung ke film, yang berarti satu jadwal dapat memiliki satu film yang ditayangkan pada waktu tersebut si jadwal. Lalu kita lanjut ke kursi mungkin ya. Kita kursi berarti kita nyambung ke studio. Karena di sini ada studio ID. Jadi setiap
ini yang menunjukkan bahwa setiap studio memiliki banyak kursi. Lalu tiket ke transaksi berarti ini transaksi berhubungan dengan tiket melalui transaksi ID. Transaksi ID dari sini menunjukkan satu transaksi dapat melibatkan banyak tiket juga ada hubungannya sama jadwal dan juga sama kursi di sini. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena kursi berarti setiap tiket ditetapkan pada jadwal dan kursi tertentu. Nggak bisa kita pesen kursi di A1 tapi kita malah duduk di D2, nggak mungkin banget kan. Melanggar itu namanya. Lalu mungkin ada apa lagi nih? Diskon belum. Diskon tuh sama transaksi. Karena di sini ada diskon ID juga kan. Diskon ID menunjukkan kayak transaksi bisa dapetin apa ya? Bisa dapetin banyak diskon berdasarkan jenis diskonnya. Itu bisa aja. Tapi member ya biasanya ya harusnya. Jadi ya begitulah. Jadi di diagram ini terdapat beberapa hubungan kardinalitas seperti one to many, many to one, dan many to many yang menunjukkan jenis hubungan antar entitas. Sebagai contohnya tadi film genre itu kan many to one. Sebagai contoh lagi admin ke cabang dan lain-lain. Oke, ini untuk relationship diagram ya. Kita lanjut ke kardinalitas dan penjelasan relasi. Apa sih ini? Jadi untuk yang pertama ada admin transaksi itu one to many. Maksudnya gimana? Jadi kardinalitas one to many itu berarti satu admin dapat mengelola banyak transaksi. Dalam sistem ini, seorang admin bertanggung jawab atas banyak transaksi yang terjadi dalam cabang yang mereka kelola. Ini mencerminkan hubungan di mana satu admin bisa menangani berbagai banyak transaksi yang sudah dilakukan oleh member, siapa lagi kan. Lalu member transaksi kardinalitas one to many juga karena dilakukan banyak transaksi, karena satu member bisa melakukan beberapa pembelian tiket dalam berbagai kesempatan juga ya. Jadi setiap transaksi dilakukan oleh member dicatat dengan informasi yang terkait waktu, terkait total harga, terkait tiket yang udah pernah dibeli. Lalu lanjut ke film genre many to one. Kardinalitas many to one berarti setiap film cuma bisa dapat satu genre, namun satu genre bisa memiliki banyak film. Misalnya film-film yang bertemakan thriller akan masuk dalam genre thriller. Even kalau misalnya thriller action pasti masuk ke action dan thriller juga kan. Contohnya kita satu aja, dan satu genre bisa mencakup banyak film yang termasuk dalam kategorinya. Misalnya kita contoh James Bond. James Bond itu mempunyai karakter film atau genre film action. Lalu ada John Wick, itu juga action kan. Itu kan berarti dua film berbeda ini si genre itu bisa masuk ke sini dan ke sini, dua film berbeda gitu. Lalu ada jadwal film one to many. Satu film dapat tayangkan di banyak jadwal. Hal ini menunjukkan kalau satu film yang jadwal tayang di berbagai waktu berbeda. Misalnya satu film tayang pada pukul jam 1 malam. Ya, nggak mungkin 1 malam. Udah tutup. Jam 10 pagi. Berarti dan 10 pagi tuh ya udah di 10 pagi adanya. Di 11 pagi harusnya nggak ada, karena itu kan bisa jadi bertabrakan. Atau mungkin ada tapi beda studio gitu. Gitu sih, seharusnya gitu ya. Atau nggak di pukul malam gitu. Oke, lanjut ke studio kursi one to many. Jadi jumlah kursi disusun sesuai dengan kapasitas studio tersebut. Dengan kapasitas studio tersebut, kursi-kursi ini bakal digunakan buat menampung penonton yang membeli tiket untuk menonton sebuah film yang tayang di studio tersebut. Oke. Jadi ya seperti yang ada dilihat di sini, kardinalitas bakal digambarkan bagaimana data saling terhubung, saling menyambung, saling mempertimbangkan jumlah entitas berhubungan satu sama lain. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide 7.
Slide 7, skema relasi dan tabel. Di sebelah kiri 1, 2, 3 itu adalah skema relasi, dan di 4, 5, 6 adalah tabel relasi. Yang pertama skema relasi, ada film ID, nama film, durasi, dan genre ID. Ini maksudnya gimana? Jadi tabel film, kita memiliki atribut seperti film ID sebagai primary key-nya, dan nama film untuk nama film yang akan ditayangkan nantinya, durasi berapa lamanya, berapa jamnya film ini, dan genre ID yang merujuk ke genre apa si film itu. Lalu ada member ID, nama, email, status, itu berarti menggambarkan informasi mengenai member yang terdaftar di sistemnya. Jadi member ID ya identifier ya untuk tiap member, nama dan email sebagai informasi dasar member, serta status si keanggotaannya untuk mengetahui apakah member ini masih aktif atau sudah tidak aktif. Oke, lanjut ke 3, transaksi ID, tanggal, total harga, member ID. Jadi di sini transaksi ID jadi primary key-nya, mengidentifikasi transaksi, tanggal untuk mencatat total pembayaran, dan member ID yang merujuk ke transaksi yang melakukan transaksi berarti nanti. Oke, kita ada tabel relasi di sini. Film, genre. Kolom genre ID ini tabel merujuk ke genre ID di tabel genre. Ya seperti itu. Di tabel film ini bakal masuk ke genre ID di tabel, karena kan nanti bakal ada sangkut pautnya antara film dan genre. Itu kan masih berhubungan banget. Lalu ada kedua, jadwal studio. Kolom studio ini apa? Ya si studio ID ini di tabel jadwal nanti bakal menunjukkan studio yang digunain buat jadwal film selanjutnya atau jadwal film nantinya bakal jadi gimana. Lalu ada terakhir transaksi member. Kalau member ID di tabel transaksi, merujuk pada member yang melakukan transaksi. Jadi lebih tepatnya seperti inilah skema relasi dan tabel. Oke, ini apa ya, menggambarkan kolom masing-masing tabel yang saling berhubungan, kolom-kolom tabel yang menjadi foreign key-nya. Seperti tadi ada genre ID dan lain-lain. Dan sepertinya sebentar. Oke. Jadi mungkin seperti ini untuk pembahasan kali ini. Dengan menggunakan relasi ini bakal nyambung ke IRD, bakal lebih terstruktur dan mudah diakses buat pembuatan basis data seperti ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam perkataan. Saya Alfiko Filanzato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.